الرابع والثلاثون في فضيلة الإقلال من الأكل والنوم الراحة, yaitu bab ke 34 tentang keutamaan sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit istirahat. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit istirahat. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama salafus saleh itu makannya sedikit, Bapak Ibu sekalian. Terkadang ada yang memang qabil hajahnya. Ini kisah. Ada yang qabil hajah ini 1 tahun 1 kali. Baru qabil hajah. Artinya apa? Kalau 1 tahun 1 kali berarti makannya tidak setiap hari. Ada kalanya ulama itu yang makannya kalau ada, kalau tidak, enggak. Dan tidak cari-cari. Artinya apa? Makanan tidak ada di pikirannya, makanan tidak ada di hatinya, tidur tidak ada di hatinya, tidur tidak ada di pikirannya, ya. Istirahat tidak ada dalam pikirannya, istirahat tidak ada dalam hatinya. Nggak ada keinginan untuk tidur, keinginan untuk makan, keinginan untuk istirahat. Ketika pengen makan, makan saja. Ketika muncul lapar, ya, muncul lapar, udah mau makan muncul. Tidak seperti kita, ya, kita kan terkadang jauh sebelumnya sudah pengen makan kayak gini, bentuknya kayak gini, dan macam-macamnya. Kalau kita kan gitu, nanti saya pengen makan nasi ini, ikannya ini, lauk pauknya ini, dan sudah ada di pikiran. Alhamdulillah, ya. Masih belum makan, makanannya sudah ada di pikiran semua. Sayurnya ini, ikannya ini, nasinya ini, sudah ada kan? Terkadang ini kayak gitu. Itu menjadi hijab terkadang Bapak Ibu sekalian. Ya, ngapain kita mikirin makanan gitu? Nah, ulama itu, para ulama salafus saleh kalau makan itu pengen makan, makan saja, nggak pernah melihat makanan ini pengen makan ini pengen, nggak ada. Ada makan dimakan, nggak ada makan nggak terpikir. Ketika ada dia baru, ketika nggak ada enggak, gitu aja. Tidur pun begitu, kalau tidak ngantuk banget nggak tidur. Ulama-ulama, makanya ada beberapa guru saya itu sampai kalau nemenin saya kasihan juga terkadang. Kalau nemenin tamu itu Pak matanya sampai hitam. Kalau nemenin tamu sampai gini-gini. Dan dia tidak mau ditidurkan kalau memang tidak betul-betul tidur dengan sendiri. Artinya tidak tertidur sendiri. Makanya terkadang ulama itu kadang ada yang tertidur sebentar lalu bangun gitu ya, dalam keadaan duduk. Itu sudah cukup baginya, dianggap sudah istirahat. Itu naumnya. Terkadang semacam itu. Tapi kalau kita kan sudah di planning kan, jam sekian sampai jam sekian saya harus tidur. Iya enggak? Iya. Kalau kita harus sudah di planning, pokoknya jam sekian tidur sampai jam sekian. Nanti jam sekian makan. Jam sekian makan. Kalau tidak nanti takut kena asam lambung. Dan sudah diminta sendiri. Ya dokter menyarankan begini, jangan kalau kamu makannya selalu terlambat, nanti kamu kena asam lambung. Nah, tersebarlah berita itu. Kalau tidak tersebar, akhirnya orang nggak kena asam lambung jadi kena asam lambung, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena diminta. Kenapa saya katakan diminta? Ya, ketika seseorang itu berpikir, ya, jangan-jangan nanti saya kena asam lambung karena makan saya sering terlambat. Ya sudah, asam lambung itu datang. Gitu. Ya. Makanya jangan sampai kita itu memikiri penyakit, biar penyakit itu tidak
datang gitu loh. Bu, paham ya? Jangan mikir penyakit, biar penyakit gak ada. Nah, itu. Sampai saya tunjukkan sesuatu yang mungkin menurut sampai ajaib. Padahal ini nyata. Ini suatu hal yang biasa. Itu yang disebut frekuensi ya. Bahwa manusia itu melebihi HP, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu melebihi HP. Apa yang sampai pikirkan itu akan masuk pada sesuatu yang objek yang sampai pikirkan. Pernah nggak sampean memikirkan anak yang jauh di sana atau saudara yang jauh di sana? Frekuensi pikiran sampean sampai ke sana. Dan karena sama-sama merindukan, sama-sama berpikir, akhirnya telepon. Nggak lama kemudian orang yang sampai pikirkan menelpon. Pernah nggak kejadian seperti itu? Hah? Iya. Pernah? Kenapa? Itu bukan sesuatu yang kebetulan, Bapak Ibu sekalian. Karena jenengan mikir. Ketika jenengan berpikir, lalu jenengan pikiran tersebut divisualkan, dibayangkan, akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang dilihat oleh Allah. Oh, ini meminta ini. Itu doa. Itu masuk dalam pada sebuah prasangka yang disebut dengan doa. Frekuensinya sampai ke sana. Maka ketika frekuensi sampai pada objek yang kita pikirkan, maka orang yang kita pikirkan itu kembali menebar melontarkan frekuensi pada kita. Sehingga apa yang terjadi? Tak nelpon aja. Ya kok kabar? Masya Allah. Pas aku mikirin sampean. Iya enggak? Satu. Kedua, pernah enggak jenengan baru berpikir mikirin orang itu kok gak teko ya? Tahu-tahu datang. Pernah enggak? Pernah? Oh enggak. Saya bukan sakti itu. Saya bukan sakti. Ini bukan juga sebuah kebetulan, tapi itulah frekuensi manusia. Bahwa manusia memiliki energi sinyal yang melebihi satelit apapun, alat canggih apapun. Saya tunjukkan dulu. Maka ketika jenengan mikiri penyakit, nah nih, ketika jenengan mikiri penyakit, frekuensi itu datang pada penyakit. Penyakit datanglah padaku. Paham ya? Penyakit itu akan datang pada sana. Dan itu bukan kebetulan karena jenengan yang meminta penyakit. Apakah ada dalilnya? Ada, jalur piro dalil sampean. Kok titik-titik dalil lain. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang cinta pada sesuatu, dia akan mengingat-ingatnya, memikirkannya. Jenengan cinta nanggone kekasih jenengan rindu, mesti dipikir enggak? Dipikir. Maka ketika sampean itu berpikir tentang penyakit, maka penyakit itu berarti sampean cintai. Ya, alam semesta, cara orang barat mengatakan alam semesta. Wow, gitu kata mereka. Melihatnya bahwa Anda mencintai penyakit. Ini mereka-mereka yang biasa ikut seminar-seminar the script, law of attraction, ya. Pernah nggak dulu ikut law of attraction, the script atau money magnet, ya? Itu seminar-seminar kayak gitu. Padahal di Islam dia itu mencuplik sebagian dari beberapa hadis, ayat Al-Quran, lalu dibesarkan. Nah, itu dia tidak kenal Tuhan,
Dia tunjuk, dia katakan alam semesta, ya, padahal itu adalah Allah. Ana inda dhanni abdi bi, saya akan memberi apa yang disangka oleh hamba. Ketika hamba itu berprasangka memikiri penyakit, pikir penyakit, wah, jangan-jangan nanti saya kena penyakit ini. Kok frekuensinya datang pada penyakit itu. Lalu itu semakin kuat dipikirkan, semakin kuat dipikirkan, akhirnya menjadi sebuah prasangka dan diyakini Allah akan memberi penyakit itu pada kita. Nauzubillah. Karena itu berarti yang diminta. Engkau menyangka aku, seakan-akan ini, kau menyangka aku akan memberi penyakit ini, maka aku akan kuberi. Jika kau menyangka aku memberikan penyakit ini, maka akan kuberi. Ketika kita menyangka jangan-jangan aku kena penyakit ini, siapa yang disangka begitu? Semua di alam semesta tidak ada satupun gerakan, kejadian yang bukan ketentuan dari Allah. Semuanya dari Allah. Maka ketika kita berprasangka buruk, berarti kita berprasangka buruk kepada Allah. Ini saya jabarkan biar jangan semua Bapak Ibu sekalian paham tentang ini. Oke. Ojo gampang mikir-mikir sing elek. Oke. Karena apa yang jenengan pikirkan itu akan menjadi sebuah doa, dan itu ketika diyakini akan menjadi makbul. Katanya anakku koyok ini, gak kira tadi soko-soko, paling tuweke bagian, pikirannya wis elek. Dan anak dhewe mikir elek, yo elek sing dikekno Gusti Allah. Wah nek ngene tok anakku iki gak kira oleh kerjaan. Ya gak kira oleh kerjaan, Bu. Karena dungo disampeyan kaya ngono. Wah nek ngono terus iki usahaku gak bakal bangkrut. Ya bangkrut. Kenapa? Karena itu permintaan Anda. Anda berprasangka buruk kepada Allah. Anda berprasangka buruk kepada Allah, Allah memberikan kebangkrutan pada Anda. So, siapa yang tahu? Ya kita sendiri. Karena kita berpikir yang buruk. Paham ya? Ini kan sudah saya tunjukkan buktinya tadi. Buktinya itu seperti itu. Atau begini, saya tunjukkan. Mari mangan jeruk. Aku biasanya mari mangan jeruk. Biasanya asam lambungku naik. Prasangkanya begitu. Langsung kamu temen. Oh sakit melilit. Ya enggak? Kalau wajar, iya mari mangan jeruk. Karena itu perasaan. Saya katakan bukan jeruk yang membuat sampai itu sakit, tapi prasangka sampai. Kenapa? Suatu saat pernah nggak sampai tanpa sengaja makan jeruk, di dalam itu ada jeruknya, entah minuman entah apa sampai makan jeruk, tapi tidak melilit, ya tidak begini, tidak begitu, tidak asam lambung. Pernah nggak mengalami hal semacam itu? Well, pernah. Saya yakin pernah. Setiap orang pernah. Sebuah tantangan penyakitnya. Aku ambil dokter gak oleh mangan iki. Nek mangan iki bakal kambuh iki. Ternyata tanpa sengaja, tanpa dipikirkan, gak sengaja, tahu-tahu termakan itu. Ternyata juga nggak sakit, nggak kambuh. Pernah nggak kejadian? Artinya apa? Bukan salah makanan, tapi salah pikiran kita. Paham ya? Itu.